Oh, ada yang dingin, ada yang enggak. Kalau yang kedinginan berarti jomblo ya. Soalnya kan kalau misalnya saya dingin kan enak, ada yang meluk. Enggak. Kamu Bisa dinginan mah dinginan nyalain kompor, Saya nyalain kompor Iya, loh. masuk microwave kayak apa kayak begitu. Apa Enak sih? aja. Saya mau bicara tentang buku. Ya buku kenapa? Tentang buku saya sendiri. Jualan lagi. Biarin acara-acara saya. Ini sekarang memasuki bukan Hukumnya jualan. sah acara-acara saya ini adalah buku OCD 2.0. Jadi ada buku OCD yang pertama. Laku. Lah itu dia mau bicara. Dan di sini ada foto saya sendiri. Narsis ya. Oke. Ini waktu fatnya 5,8%. Ini adalah cara diet. Dan kenapa saya bicara buku ini? Karena buku ini buku yang pertama itu menjadi buku bestseller non-fiction di Indonesia. Wow. Pertama. Buku yang kedua, yang ini itu jadi bestseller non-fiction di Indonesia juga. Terus diterjemahkan ke bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Jadi di situ pun ada gitu. Nah, saya mau bicara ini langsung ya. Jadi ketika sebuah buku menjadi bestseller itu artinya banyak sekali yang beli. Nah, masalahnya adalah pendapatan penulis buku itu juga gede kalau bestseller. Karena kalau bukunya bisa bestseller itu hitungan per tahun itu bisa ratusan juta rupiah pendapatannya. Oh, berarti Bapak banyak duit dong ya? Saya nggak ada buku pun saya udah banyak duit ya. Nah, jadi Sombong ya? saya sombong, saya bener. susah udah sombong, Oh, iya. apalagi nggak susah, tambah sombong ya. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Karena kita hari ini punya penulis buku yang pokoknya udah terkenal banget, kalian udah tahu bukunya 2 film dan itu buku fiksi. Kalau buku fiksi biasanya jualnya lebih laku lagi. Jadi dia pasti kaya banget ini. Bedanya fiksi gitu-gitu apa sih? Kok aku nggak mudeng ya? Oh iya memang, kalau fiksi itu artinya mengarang cerita. Kalau ini Ya, kan buku kesehatan, non-fiksi. Oh, buku oke, kesehatan. Nah kalau itu buku mengarang cerita gitu ya. Jadi kalau Anda mau diet, mau kurus, mau diet yang benar, Anda Dapatkan buku ini di toko mebel terdekat. Ini tuh ya, kalau orang tuh kalau jualan buku di toko buku tuh mah udah apa ekstrim banget. Bapak ekstrim mainstream di toko bangunan Bener gitu sih. kan. Nanti kan ada hubungannya sama Toto. betul. Dan kita mau bagi-bagi bukunya. Oh, nanti ada Ada hadiah. bagi bukunya, buku dari penulisnya juga. Jadi Anda silakan kalau lebih jelasnya lagi, silakan follow Twitternya @hitamputih_t7. @hitamputih_t7 itu pokoknya lihat ada informasi di sana tentang bagaimana cara mendapatkan buku saya. Terus juga ada bukunya dari Dewi Lestari. Ya, dan Mas Dedi juga akan membagikan 1 buah jam tangan mewah seharga Rp5.000. Langsung aja, kita akan mengundang salah satu penulis wanita Indonesia yang paling terkenal mungkin dan bukunya dibuat film terus-menerus. Ini adalah Dewi Lestari. Iya, lama banget ya. Lama banget. Selamat malam Mbak Dewi. Ya, baik. Dewi Silakan langsung Lestari, duduk. silahkan Di sini? duduk. Iya. Iya. Mas Dedi, Mbak Dewi ini familiar banget sama satu karyanya yang pasti pada tahu kan yang gini nih. C minor. Udah tahu dia nada dasar. Lelahmu jadi lelahku juga, malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Ya kan? Ya kan? Tuh, aku kan didangdutin dikit soalnya lagi musim. Kalau dia nyanyinya, Kira flu enggak ya? kalau dia nyanyinya gitu kayaknya nggak laku ya. Iya juga sih Iya. ya. Tapi tadi mah aku mah iseng aja yang Oh, memang aslinya mah aku bagus. Tapi justru pertanyaannya menarik nih Cika, karena dia nyanyi udah terkenal, lagunya juga terkenal, bahkan dinyanyikan oleh banyak orang gitu kan ya. Terus tiba-tiba menjadi seorang penulis buku. It's that Supernova ya pertama ya, tahun 2001. 2001. Supernova itu saya beli pada saat itu, kayaknya gue pernah nelfon dulu deh. Remember that I call you, saya Iya. bilang saya mau pakai bukunya buat salah satu permainan saya. Iya, Saya iya, pernah nelfon iya, ya. iya. Itu setipis ini bukunya. Sekarang bukunya segede ini, coba bayangin. Oh ya? Dia mungkin ikutan dietmu itu Ini loh. apa ini? Besar. Iya mungkin. Ini kamus bahasa Indonesia Inggris aja nggak segini tebalnya gitu. Ini buatnya berapa lama coba buku segini nih. Tapi pertanyaannya gini, Di,
Oh mungkin itu di dalamnya kenapa tebal, tulisannya tuh gede-gede. Oh bukan. Ini Gambarnya mungkin banyak. gambarnya banyak sekarang lagi zaman buku gambarnya banyak. Tapi gini, pertanyaannya gini, kenapa kamu dari seorang penyanyi terus tiba-tiba jadi penulis itu kayaknya that's like jumping banget Drastis gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau orang yang kenal aku deket kayak keluarga gitu, mereka tahu sebenarnya hobiku dari kecil itu memang cuma dua, musik dan menulis. Jadi ketika udah nyanyi sama RSD pun, saat itu kan dulu aku nyanyi dengan trio Betul. Rida Sita Dewi, itu aku bawa laptop kemana-mana dan nulis. Bahkan buku-buku kayak Perahu Kertas, itu juga udah aku tulis dari sejak kuliah. Jadi sebetulnya itu udah hobi yang lama sekali ku jalankan. Tapi tidak pernah terekspos. Betul, takdir menentukan karir musik yang terbuka duluan. Oke. Jadi nulis itu memang lebih ke apa ya? Aku ngerasa memang kalau dalam nulis itu determinasi perjuanganku tuh memang Lebih kerasa susah. kuat gitu ya. Dan lebih Jadi susah aku pasti yang ya? memang pengen gitu, pengen Oke. nulis. Kalau nyanyi tuh lebih kayak ada tawaran, ayo tawaran, taunya terbuka gitu. Kalau nulis itu kan Supernova 1 menerbitkan sendiri waktu tahun 2001. Iya, I remember that. Yeah. Jadi memang mengawalinya itu dengan Jerih aku pengen, payah sendiri gitu. gitu ya, because you really want it gitu ya. Yes. Oke, nah sekarang kalau sudah menjadi seorang penyanyi, nanti kita bahas lebih banyak tentang udah menjadi seorang penyanyi, tiba-tiba menjadi seorang penulis dan terkenal lagi, untung terkenal gitu ya. Kalau udah nulis nggak terkenal kan orang-orang bilang nyanyi nggak laku, nulis nggak laku gitu kan. Ini untung terkenal gitu. Kenapa? Why you switch gitu? Apakah memang lu udah malas nyanyi? Sorry, Iya, atau memang udah RSD-nya sudah nggak laku? Atau because you just want to live it dan gue memang pengen jadi penulis pada dasarnya? Sebetulnya itu dua hal yang berbeda. Jadi saat itu waktu Rida Sita Dewi aku baru keluar tahun 2003. Jadi sampai 2001 buku pertama itu aku masih stay di RSD, sampai buku kedua juga masih stay di RSD. Tapi pada saat itu memang kayak ada semacam apa ya? Ada idealisme yang mulai kendor di dalam grup kami gitu. Dan aku itu kebetulan orangnya sangat spesifik, sangat idealis gitu ya. Dan aku mulai merasa, aduh kayaknya aku harus break dulu deh dari nyanyi gitu. Dan karena waktu itu juga udah mulai jadi penulis, mulai menikmati menjadi orang yang kerjaannya tuh nggak harus make up, nggak harus, kalau nyanyi kan beda ya, kita service orang, kita ada hairdo-nya lah, Iya betul standby. Mbak. Kalau Ngerasain nyanyi kan? gitu Nah, harus Kapan kamu nyanyinya? kan melihat orang kalau Oh, penyanyi iya, oh iya, begitu, iya. bukan Nah, sini. kalau nulis kan kita pakai piyama, nulis kapan aja, di mana aja, And it's tiba-tiba more ngerasa- personal ya. Iya, It's ada more kenikmatan personal. yang wah gila nih, apa ya, independensi sama waktu luang, fleksibilitas itu satu hal yang aku rasakan sangat luas dalam menulis. Oke. Walaupun kalau udah dikejar deadline sih nggak juga sih. Iya sih kalau dikejar deadline Iya. bete banget ya. Saya Iya, ngerasain iya. tuh nulis dikejar deadline Iya, gitu iya, ya. iya. Begitu nulis dikejar deadline itu ide yang ada hilang semua malah gitu ya. Dan kalau Anda tahu ya kalau penulis itu ya bisa begini loh. Bisa saya ngalamin ya ketika saya nulis OCD ya. Udah nulis 3 kata terus blank aja nggak tahu mau ngapain. Iya, iya. Mulai lagi bisa 3 hari lagi gitu. Iya, iya, iya. Bisa kayak begitu. Itu kejadian sih. Aku juga kadang-kadang dalam nulis seperti itu. Tapi memang yang bisa bikin kita keep on going adalah komitmen. Jadi aku pokoknya komit misalnya nih ngerjain ini kan 1 tahun. Ya. Dalam 1 tahun nggak selamanya setiap hari lancar terus nggak gitu juga. Iya, 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 Tapi ada saatnya tiba-tiba cuma 1 kata, kadang-kadang malah nggak dapet apa-apa sama sekali. Mbak Dewi, kalau aku kadang Ya. kebanyakan Kamu kata. kapan nulisnya? Kebanyakan. Kepengen Mas Dedi kayak gini ya, kepengen curhat misalkan di laptop, kalau enggak ditulis di apa buku gitu. Ih pengen curhat nih misalkan. Kata-katanya tuh ada di pikiran ya, banyak Iya, banget. iya, Tapi iya. pas mau ditulis apa ya gitu, saking banyaknya tuh kayak bingung mau mulai dari mana. Aku kayak ada bakat jadi penulis deh, cuman malas aja gitu. Gimana ya? Gitu kan kalau Mbak Dewi kan tadi ada 3 kata terus mulai lagi nanti 3 hari lagi gitu Mas Dedi. Kalau Mbak Dewi Kamu juga, udah 3 kata terus Aku banyak 18 tahun gitu ya mulainya lagi ya. oh nggak jadi penulis dong. Akhirnya nggak jadi ngayalnya doang. Oke, tunggu. Saya harus cut dulu nih karena ini sebentar lagi kita ada azan dan saya penasaran nih gini. Kalau nulis udah oke lah ya, tapi gua kangen dengar lu nyanyi. Oh, oke, aku bakal nyanyi. Bukan kamu. Jadi nanti kita akan mendengarkan dinyanyi sedikit aja lah. Pokoknya gue pengen denger Dewi Lestari Icip-icip nyanyi. aja ya, Pokoknya icip-icip aja harus ya. nyanyi ya, harus nyanyi. Oke, selain satu ini, jangan mana-mana tetap di Hitam Putih.